kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi rahmat, ma'unah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba Allah yang diutus oleh Allah untuk mengajari akhlak yang baik kepada umat manusia, khususnya kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya ditolong oleh Allah untuk memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Amin Allahumma amin. Dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum ngaji kita kitab Lubabul Hadis, saya mumpung masih Syawal, saya mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala kekhilafan, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Nah, ini juga dalam rangka halal bihalal, jadi saling menghalalkan. Halal itu halal, bihalal ya saling menghalalkan. Maksudnya jika kita tersakiti, kita halalkan, kita sedekahkan, sehingga orang yang menyakiti kita nanti tidak kita tuntut di akhirat nanti, sehingga dosa-dosa kita hubungannya sama manusia bersih. Dalam rangka itu mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan di bulan Syawal ini bulan peningkatan, iman kita meningkat, amal kita meningkat, akhlak kita meningkat, semuanya meningkat, ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melalui pembersihan hati, pembersihan diri, yaitu berpuasa di bulan Ramadan kemarin. Sekarang kita akan memulai lagi kajian kita, yaitu kitab Lubabul Hadis. Saya mau screen dulu ya. Ini adalah hadis tentang salam, tentang uluk salam. Jadi keutamaan mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsamin asyar. Bab yang ke-18. Fi fadilatis salami, tentang keutamaan mengucapkan salam atau uluk salam. Uluk salam itu artinya berarti memulai mengucapkan salam. Baik ketika berbicara di depan umum, ataupun ketika kita berjumpa dengan sesama muslim, ataupun ketika menghadiri, ataupun ketika lewat, dan lain sebagainya. Yang pertama, qala an-nabi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, assalamu qoblal kalam. Assalamu, hendaklah mengucapkan salam qoblal kalam, sebelum berbicara. Mudahnya, sebelum berbicara ucapkanlah salam. Tetapi kata perintah ini tidak bermakna wajib, tetapi sunnah. Sebab hukum salam itu adalah sunnah, sementara menjawabnya itu wajib. Oleh karena itu dalam kaidah fikih itu ada bunyinya itu al-wajibu afdhalu minan nafli. Amal wajib itu lebih utama daripada amal sunnah, kecuali, nah, di dalam kaidah itu ada perkecualian, kecuali untuk salam. Nah, untuk salam itu memulainya itu hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Tetapi memulai salam itu lebih baik daripada menjawab salam. Makanya kalau ada kaidah umumnya mengatakan bahwa amal wajib itu lebih baik daripada amal sunnah, tapi ada perkecualian, kecuali salam. Kalau salam ini amal sunnah lebih baik daripada amal wajib. Apa itu? Amal sunnahnya memulai salam itu sunnah, menjawabnya wajib, tetapi memulainya itu lebih baik daripada menjawabnya. Jadi kecuali salam ini. Makanya salam itu meskipun hukumnya sunnah, ya, yang memulai itu hukumnya sunnah,
yang menjawab itu hukumnya wajib, maka memulainya ini mendapatkan kebaikan yang lebih dibanding dengan yang menjawabnya. Sementara kalau menjawab itu hukumnya wajib, ya, menjawab itu hukumnya wajib. Makanya di sini akan saya bacakan ya salah satu syarah dari kitab ini. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani dawuh, dan nanti juga akan saya jelaskan dari dari pendapat-pendapat ulama yang lain juga, insyaallah kalau saya nggak lupa. Al-ibtida'u bisalami sunnatun. Memulai salam itu adalah sunnah. Waradduhu akidun. Dan menjawabnya itu lebih ditekankan lagi. Maksudnya ya wajib. Lebih ditekankan lagi. Akidun. Lebih ditekankan lagi. Ya wajib maksudnya. Man ibtada'ahu. Barang siapa yang mau memulai salam. Wahwa mukhayyarun. Dia itu boleh memilih fi soigotihi, di dalam soigotnya. Soigot itu di dalam bentuk mengucapkan salamnya itu. Imma ayat hulal alif walam, bisa dengan memulai dengan alif dan lam, maksudnya assalamu alaikum, menggunakan alif dan lam juga boleh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yukhzifuhuma, membuang alif dan lamnya juga boleh. Misalnya apa? Misalnya salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh juga boleh. Jadi boleh menggunakan assalamu alaikum alif lam, juga boleh membuang alif dan lam. Langsung salamun alaikum. Makanya ada salamun alaik, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau assalamu jangan ditanwin ya, karena ma'rifat alif lamnya. Tapi kalau tidak ada alif lamnya, salamun, ya, salamun alaik. Jadi boleh memilih. Ini. Wala yazidu ala dalika, dan tidak usah menambah-nambahi. Ya, diusahakan tidak usah menambah-nambahi. Langsung saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasunnatu, dan yang lebih disunahkan lagi, ayyusallima al-masyi alal jalisi, hendaklah orang yang berjalan itu mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Ya, misalnya ada orang yang duduk-duduk, kita berjalan, ya. Kalau orang Jawa itu kan nyun sewu biasanya, ya, nyun sewu, kalau tradisi Jawa. Tapi kalau di dalam orang Arab, khususnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini mensunahkan mengucapkan salam, termasuk para ulama-ulama Islam. Jadi ketika kita lewat, misalnya ada orang di situ duduk-duduk, assalamualaikum. Itu kalau tradisi Islamnya seperti itu. Tapi tradisi orang Jawa, misalnya menjaga sopan santun tuh nyuwun sewu, misalnya seperti itu. Itu juga bisa. Bagaimana Ustaz kalau dengan nyuwun sewu? Ya al-adatu muhakkamah, adat kebiasaan itu tradisi, itu juga bagus itu untuk memuliakan, untuk menghormati juga bagus. Nyuwun sewu juga bagus. Tapi assalamualaikum ya itu lebih bagus lagi kalau menurut saya ya. Meskipun saya sendiri kalau melewati segerombolan orang itu kadang-kadang tidak salam, kadang-kadang kalau naik sepeda motor saya bel titit, nah, itu untuk menyapa, ibaratnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menilai niat kita lah ya, menilai niat kita. Tapi yang jelas di sini disebutkan memang disunahkan orang yang berjalan itu uluk salam, mengucapkan salam alal jalisi kepada orang yang duduk. Warokibu, dan disunahkan orang yang naik kendaraan mengucapkan salam alal masyi kepada orang yang berjalan. Nah, ini kalau di kita kan mungkin kalau salam kan naik mobil kan enggak jelas ya, ini ya bisa diganti lah. Tapi saya tidak berani mengatakan sama dengan salam loh ya. Maksudnya daripada tidak salam sama sekali gitu loh, bisa dididit. Nah, itu. Jadi sebagai penghormatan, memuliakan dan lain sebagainya. Jadi yang lebih baiknya itu seperti itu. Jadi orang yang ar-raqib, orang yang naik kendaraan, karena pada zaman dulu naik kendaraannya kan naik unta ya atau naik khimar. Itu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Assalamualaikum. Misalnya ya. Kemudian wasalamul wahidi minal jamaah ala ghairihim, dan boleh satu orang dari
jamaah, misalnya ada yang berjalan itu 10 orang, maka yang mengucapkan salam cukup 1 orang, nggak usah semuanya. Ya, misalnya kita masuk menghadiri majelis, kemudian kita itu ada rombongan, misalnya kita mau bertamu, rombongan kita tuh 10 orang, ya cukup 1 orang yang mewakili, jangan semuanya. Kalau semuanya ramai nanti, cukup 1 orang, ya cukup 1 orang yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yujiu, maka itu dibolehkan, ya memang seperti itu. Wa kadzalika raddul wahid, begitu juga raddul wahid, jika 1 orang itu menjawab minal jamaah, dari jamaah, ya boleh juga. Misalnya yang menjawab cuma 1 orang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak harus semuanya, 1 orang saja itu juga dibolehkan. Andai kata semuanya menjawab juga lebih baik, ya misalnya assalamualaikum ya jamaah, semuanya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya itu lebih baik lagi. Karena apa? Karena kebaikannya akan melimpah, ya. Tapi kalau yang uluk salam, ya cukup diwakili 1 orang saja, ya. Andai kata semuanya uluk salam, bagaimana Ustadz? Ya nggak apa-apa, lebih baik, tapi ya ramai biasanya kalau semuanya uluk salam itu. Jadi seperti itu. Kemudian wala yajuzu, dan tidak boleh al bid'atu, tidak boleh al bada'atu, tidak boleh memulai bisalami, mengucapkan salam alal musyriki, kepada orang musyrik. Jadi nggak boleh kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang musyrik. Makanya kemudian timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya kita mengucapkan uluk salam kepada non muslim. Itu ada 3 pendapat. Kalau kita di fikih itu ada 3 pendapat. Ada mayoritas ulama mengatakan tidak boleh secara mutlak. Jadi nggak boleh mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang non muslim. Kemudian pendapat yang kedua ada yang mengatakan boleh, Alasannya apa? Alasannya ya istilahnya untuk menebarkan salam lah, kedamaian dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga boleh, alasannya adalah darurat dan lain sebagainya. Ini ada pendapat-pendapat, suatu ketika nanti mungkin bisa kita bahas, ya, sudah kita bahas. Ini, jadi itu terkait masalah uluk salam dan lain sebagainya. Ini. Kemudian jadi assalamu qoblal kalam. Jadi kalau bisa itu mengucapkan salam sebelum kita berbicara. Kemudian yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa bada'a, yang mengawali bil kalami, dengan pembicaraan qabla salam, sebelum dia itu mengucapkan salam, fala tujibu, maka janganlah kalian menjawabnya. Di sini maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah menekankan bahwa hendaknya kita itu betul-betul mengucapkan salam dan juga menjerakan kepada orang yang berbicara, tetapi tidak memulainya dengan salam. Jadi maksud dari fala tujibuhu, janganlah kalian itu menjawabnya. Maksudnya tujuannya adalah untuk mengingatkan dia atau untuk menjerakan dia. Ya, untuk mengingatkan dia atau untuk menjerakan dia, itu maksudnya. Jadi ini sebagai dorongan, sebagai motivasi, sebagai istilahnya, ya, agar kita itu betul-betul memperhatikan sebelum kita berbicara, hendaklah kita mengucapkan salam. Terkait masalah salam tadi itu juga didawuhkan kalau kita mengucapkan orang tua, ya anak muda hendaklah mengawali salam kepada orang tua dan lain sebagainya. Ini, ya. Jadi man bada'a bil kalam, siapa yang memulai pembicaraan qablas salam, sebelum uluk salam, fala tujibu, maka janganlah kalian menjawabnya. Maksudnya ya biar jerahlah dia, ya. Tapi kalau memang dia mungkin lupa atau mungkin apa, ya kita jawab. Ibaratnya ini hanya sebuah peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW, hendaklah kita jangan melupakan uluk salam. Hadis yang ketiga ini semuanya 1, 2 tadi hadisnya hadis sahih semuanya, ya. Setelah saya teliti hadisnya hadis sahih semuanya. Hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa bada'ah, yang mengawali bisalami, dengan uluk salam, bahwa maka dia itu aula, lebih berhak untuk mendapatkan keamanan billah, dari Allah, wa rasuli, dan rasulnya.
Jadi ketika ada orang yang mengawali mengucapkan salam, maka dia itu yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan. Ini salah satu di antara keutamaan orang yang memulai salam. Makanya kita usahakan kita yang memulai. Ya, sebab apa? Orang yang memulai itu lebih baik. Yang tadi sudah saya katakan di awal tadi. Jadi jika pada umumnya amal wajib itu lebih baik daripada amal sunnah, maka dalam hal salam ini kebalikan. Amal sunnah lebih baik daripada amal wajib. Jadi memulai salam itu lebih baik daripada menjawab salam. Dan orang yang memulai salam itu aula billahi wa rasulihi. Dia lebih berhak untuk mendapatkan keamanan dari Allah dan Rasulnya. Dan ini mengindikasikan bahwa siapa yang mau mengucapkan salam akan diberi keamanan oleh Allah, akan diberi keselamatan oleh Allah. Sebab apa? Sebab redaksinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah doa. Bukan hanya sekedar penghormatan, bukan hanya sekedar seremonial saja, tetapi di dalam kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada doa. Doa kepada siapa? Kepada kita mendoakan kepada orang lain. Assalamualaikum. Mudah-mudahan keselamatan, kesejahteraan tercurah limpahkan kepadamu. Warahmatullah, begitu juga dengan rahmatnya, wabarakatuh dan barokahnya. Ini sangat indah sekali. Kita mendoakan orang lain. Siapa yang mendoakan orang lain nanti akan didoakan oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan otomatis ketika orang mengucapkan salam, dia menebarkan keamanan kepada orang yang dijumpainya, menebarkan keamanan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, menebarkan keamanan. Ini ya. Jadi aula billahi wa rasulihi. Dia itu lebih berhak, lebih utama, lebih berhak untuk mendapatkan keamanan dari Allah dan Rasulnya. Hadis ini juga hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah. Hadis berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu, salam itu min asma'illah, termasuk salah satu di antara asma-asma Allah atau asmaul husna. Ada yang namanya assalamun, ya salamun artinya adalah zat yang maha memberi kesejahteraan. Makanya asmaul husna salah satu namanya adalah salamun. Ya ada al-mu'minu. Jadi Allah apa itu yang itu ya. Jadi al-hayyu al-qayyum termasuk al-mu'minu, al-assalamul mu'minul muhaiminul jabbarul azizul mutakabbir ila akhir. Itu assalam itu termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Min asma'illah termasuk salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wada'ahu yang diletakkan oleh Allah fil ardi di atas bumi ini. Fa'afshuhu maka sebarkanlah salam tersebut bainakum di antara kalian. Sebarkanlah salam. Secara lisan ya assalamualaikum. Secara makna kita tebarkan keamanan di sekitar kita. Kita tebarkan rasa nyaman di sekitar kita. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum, berarti kita tidak akan mengganggu kehormatan dia. Kita tidak akan mengganggu harta dia. Kita tidak akan mengganggu jabatan dia. Kita tidak akan mengganggu dia. Kita beri keamanan kepada dia. Kita beri keselamatan kepada dia. Kita jamin bahwa dia ketika bersama kita dia aman. Nah, misalnya seperti itu. Jadi fa'afshuhu bainakum. Maka sebarkanlah keamanan itu bainakum di antara kalian. Sebarkanlah keselamatan itu di antara kalian. Maka jadilah orang-orang yang seperti ini. Selalu menebarkan keamanan, selalu menebarkan kenyamanan, selalu menebarkan kesejahteraan dimanapun dia berada. Bagaimana caranya Ustadz? Salah satunya adalah dengan mendoakan diri kita dan orang lain. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena assalam itu termasuk asmaul husna, maka perintahnya Rasulullah fa'afshu, ya fa'afshu, sebarkanlah, ya sebarkanlah. Jangan sampai kita membuat gaduh, membuat orang lain itu tidak nyaman, membuat orang lain itu marah, membuat orang lain tersinggung. Jangan sampai. Caranya bagaimana ya ini? Mulailah dengan salam. Insya Allah nanti hubungan sesama manusia itu akan jadi rekat. Hubungan sesama muslim itu akan jadi indah. Maka ucapkanlah salam.
Fa inna rajula, karena sesungguhnya ada seorang al muslimah yang muslim, idza marra, jika dia itu melewati bi qaumin suatu kaum, fasallama, maka kemudian dia itu ke uluk salam, memulainya dengan salam alaihim, atas kaum tersebut, atas jamaah, atas kelompok orang muslim tersebut, faraddu, maka kemudian mereka itu menjawab alaihi, atas salamnya. Maka orang yang mengucapkan salam, yang memulai salam alaihim, atas mereka, itu fadlu darajatin, diberi keutamaan 1 derajat dibanding dengan orang yang menjawabnya. Makanya ketika kita ada jamaah, kita mengatakan assalamualaikum, kemudian jamaah menjawabnya, maka orang yang mengatakan assalamualaikum pertama kali itu mendapatkan 1 derajat lebih dibanding dengan jamaah yang menjawab salam tadi itu. Karena apa? Bitadzkirihi, karena dia tuh mengingatkan jamaah agar menebarkan salam. Ya, salam, menebarkan salam, kedamaian, damai. Ya, ojo tukaran, ojo saingan, ojo saling mencela, ojo saling menghibah, menggunjing, ojo, salam. Nah, mengingatkan, ayo salam, damai. Betapa indahnya, ya, betapa indahnya itu. Makanya mengingatkan agar kita itu menebarkan kedamaian kepada siapa? Kepada orang yang kita jumpai. Kita beri kedamaian kepada mereka. Kepada siapa? Orang-orang di sekitar kita. Beri kedamaian dengan apa? Dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini. Jadi iyahum, kepada mereka assalama, kesejahteraan atau kedamaian. Fa illam yaruddu, jika jamaah yang kita urui salam tadi itu tidak menjawab, entah itu karena kurang mendengar atau mendengar tapi mau menjawab, itu ya lawang acaranya kuliah misalnya, atau acaranya ngaji, sementara orang yang urut salam tadi itu nggak tahu misalnya seperti itu ya. Misalnya lagi mendengarkan khutbah Jum'ah misalnya, karena ada larangan untuk menjawab misalnya ya. Maka roda akan menjawab man itu kalau dalam bahasa Arab itu siapa saja, ya termasuk malaikat itu menggunakan man. Huwa, dia, khairun, lebih baik, minhum, dari mereka, wa atyab, maka akan dijawab orang yang lebih baik dari jamaah tersebut, orang yang lebih elok, orang yang lebih harum, orang yang lebih wangi, orang yang lebih baik lah. Siapa itu? Ya para malaikat. Jika mereka tidak menjawab salamu, maka malaikat yang akan menjawab salamu. Maka nggak usah khawatir kalau salam kita tidak dijawab oleh orang lain, nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Sebab salam kita akan dijawab oleh para malaikat, akan dijawab oleh orang yang lebih baik dari kaum tersebut. Siapa itu? Malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hadis yang lain, siapa yang mengucapkan salam kemudian dijawab oleh orang yang mengucapkan, dijawab oleh dengan waalaikumsalam, maka malaikat akan mendoakan kedua-duanya. Tetapi kalau orang yang mengucapkan salam tetapi tidak dijawab, maka malaikat hanya akan mendoakan orang yang mengucapkan salam tersebut. Ini juga ada di dalam hadis yang lain, yang di dalam hadis ini tidak ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Makanya kita sebarkan kedamaian, kita sebarkan salam sebisa-bisanya ya, karena ini adalah sunnah. Meskipun sunnah, dia lebih baik daripada amal wajib, yaitu menjawab salam. Ini juga hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Mas'ud. Kemudian juga ada hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulannas, sesungguhnya aulannas, manusia yang paling utama billah, di sisi Allah, adalah man, orang yang bada'a, yang memulai hum, dari mereka, bisalami, dengan mengucapkan salam. Orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang paling memulai salam. Maksudnya orang yang memulai salam terlebih dahulu. Makanya kita usahakan memulai salam itu lebih baik. Ya, lebih baik, sekali lagi lebih baik. Inna aulan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Jadi sesungguhnya manusia yang paling utama untuk mendapatkan rahmat dan kemuliaan di sisi Allah adalah orang yang mengawali salam di antara mereka. Bukan berarti orang yang mengawali salam itu lebih rendah. Oh tidak, mereka lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa ya, kita untuk sesering mungkin mengucapkan salam, sesering mungkin. Termasuk ketika masuk rumah dan lain sebagainya, kita juga disunahkan mengucapkan salam meskipun tidak ada orangnya.
Tapi bukan assalamualaikum kalau dalam redaksi kitab ini. Tapi kalau saya baca, saya khawatir waktu kita habis nanti ya syarahnya ini. Kalau saya baca, saya khawatir nanti waktunya nggak cukup. Maka cukup sekilas saja. Jadi apa itu kalau kita masuk masjid atau kita masuk rumah itu kalau nggak salah redaksinya itu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tuh salamnya kalau kita masuk rumah kok di rumah itu tidak ada orangnya atau masuk masjid masjidnya belum ada orangnya, maka uruk salamnya bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetapi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu doanya ya. Jadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau kita masuk rumah, di dalam kitab ini itu dijelaskan seperti itu. Tapi misalnya Ustadz kita membaca assalamualaikum bagaimana? Ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti dijawab oleh malaikat-malaikat ya sehingga rumahnya itu banyak dimanzilai, dituruni malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi rumah yang barokah, rumah yang dingin, rumah yang sejuk, rumah yang tidak membawa hawa panas. Ya, karena apa? Karena kalau kita masuk rumah kita sering mengucapkan uluk salam ya, assalamualaikum nggak apa-apa. Kalau saya tidak apa-apa, saya pernah baca juga tidak apa-apa. Tapi lebih baiknya tadi itu kalau dalam kitab ini itu doanya ketika masuk rumah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, itu doanya. Kemudian hadis yang ke-6 waqala sallallahu alaihi wasallam waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'sut tawadhu'i, pokok dari segala tawadhu, andap asor. Tawadhu itu artinya andap asor. Ya, lawannya tawadhu itu takabur, lawannya tawadhu sombong, lawannya tawadhu itu. Maka puncaknya tawadhu, pokok dari sifat tawadhu adalah al-ibtida'u bisalam, adalah mengawali dengan ucapan salam. Ini bisa membuat kita tawadhu. Ya, bisa membuat kita tawadhu. Indah itu andai kata misalnya seorang pemimpin menjumpai bawahannya ketika bertemu assalamualaikum, itu indah sekali. Tidak akan pemimpin itu akan sombong, tidak akan pemimpin itu angkuh congkak. Insya Allah pemimpin itu akan menjadi tawadhu. Dengan apa caranya? Yaitu mengucapkan salam meskipun kepada bawahannya. Itu saya yakin akan menjadikan seorang pemimpin tawadhu. Begitu juga ketika ada seorang bawahan mengucapkan salam kepada atasannya, akan menjadikan seorang bawahan itu akan taat kepada atasannya. Ya, tidak akan ngeyel, tidak akan melawan atasannya. Insya Allah akan seperti itu. Jadi akan damai hubungan antara pimpinan dan bawahan, akan damai jika saling mengucapkan salam di antara mereka. Makanya ra'sut tawadhu'i, pokok dari andap asor, dari tawadhu, dan ini sifat yang disukai oleh Allah, sifat yang disukai oleh Rasulullah, sifat yang disukai oleh semua manusia. Itu mesti suka dengan namanya sifat tawadhu. Makanya kadang-kadang orang itu kalau disuruh menilai kamu suka dengan orang tawadhu apa takabur, semua orang saya yakin jawabannya saya suka kalau bertemu dengan orang tawadhu. Saya sangat benci kalau bertemu dengan orang suka takabur. Termasuk orang yang takabur, kalau ketemu dengan orang takabur nantilah benci ya, nantilah benci. Meskipun orang takabur itu, mesti orang takabur juga suka dengan orang tawadhu. Karena apa? Karena orang tawadhu itu disukai Allah, disukai Rasulullah, disukai oleh manusia-manusia semuanya. Makanya kita belajar tawadhu, salah satunya apa? Ya suka mengucapkan salam kepada manusia untuk menghilangkan keangkuhan kita, untuk menghilangkan keegoisan kita, untuk menghilangkan sifat-sifat yang jelek dari kita semuanya. Kemudian hadis yang ke-7, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza iltaqa al-muslimani, jika al-iltaqa bertemu al-muslimani, dua orang Islam, aqrabuhuma ilallah, di mana dua orang itu aqrabuhuma yang paling dekat ilallah kepada Allah adalah man, orang yang bada'a bisalam, yang memulai dengan salam. Jadi orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang memulai salam. Ini menunjukkan bahwa kita tuh sangat dianjurkan oleh Rasulullah agar kita itu menebarkan kedamaian, agar kita itu mendoakan orang lain dengan keselamatan, dengan rahmat, dengan barokah. Itu secara gak langsung seperti itu. Kita disuruh mendoakan orang lain agar orang lain mendapatkan barokah. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kita dilarang untuk menyakiti orang lain. Kita dilarang untuk mendoakan jelek kepada orang lain. Hancurkan dia ya Allah, kita dilarang. Ya, kita dilarang. Misalnya
jadikan dia itu orang yang hina ya Allah, dilarang. Sebab apa? Sebab kita secara gak langsung dalam salam ini kita diperintahkan oleh Rasulullah agar kita mendoakan orang lain itu damai, orang lain itu selamat, orang lain itu mendapatkan keselamatan, orang lain mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan barokah, kebaikan-kebaikan, tidak kejelekan-kejelekan. Secara gak langsung kita haram hukumnya mendoakan kejelekan kepada orang lain. Hukumnya adalah haram. Haram. Mendoakan celaka kepada orang lain hukumnya haram. Tidak boleh. Ya tidak boleh. Kita harus mendoakan kebaikan kepada orang lain. Jadi ini kemudian hadis yang ke-8. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum, jika kalian semuanya itu masuk fi majlisin, dalam suatu majelis, fasallimu, maka ucapkanlah salam. Ya, ketika masuk ke majelis maka ucapkanlah salam, kecuali kalau majelisnya itu majelis serius loh ya. Kalau majelis serius tidak perlu, misalnya ada pimpinan yang sedang memberi arahan kepada bawahan di auditorium misalnya, sudah berlangsung acara, itu nggak perlu kita assalamualaikum, itu malah mengganggu ya, malah mengganggu. Jadi pokoknya yang dimaksud di sini dakhaltum fi majlisin, maksudnya ya ketika ada di komunitas orang-orang yang sedang duduk-duduk atau sedang bercengkrama, kita masuk dan sekiranya ucapan kita tidak mengganggu, maka kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza kharajtum, dan jika kamu itu keluar dari jamaah tersebut berpisah, fasallimu, maka juga ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan sebagainya. Kemudian yang ke-9, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abkhalun nas, orang yang paling bakhil di antara manusia, orang yang paling kikir, medit ya, paling medit, paling bakhil, paling kikir adalah man, orang yang bakhila, yang kikir bisalami, dari mengucapkan untuk salam. Wes bahasa pernah assalamualaikum. Ini dawuhnya Rasulullah. Ini adalah orang yang paling kikir, orang yang paling bakhil itu ya. Berarti pemahaman kebalikan, orang yang paling dermawan adalah orang yang paling banyak mendoakan orang lain, orang yang banyak menebarkan salam dan lain sebagainya. Ini ya. Jadi abkhalun nas man bakhila bisalam. Orang yang paling bakhil adalah orang yang tidak pernah mengucapkan salam. Ini dawuhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, karena waktu kita sudah mau habis ya, jam 6 lebih 44 menit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, assalamu tahiyyatun limillatina. Salam itu adalah bentuk penghormatan limillatina, untuk orang-orang yang seagama dengan kita. Ya, jadi penghormatan kepada orang-orang yang seagama dengan kita, wa amanun, dan memberikan rasa aman lidzimmatina, kepada orang-orang non muslim yang berada dalam perlindungan kita. Ya, dari hadis ini kemudian ada juga yang berpendapat, ulama-ulama itu ada berpendapat, jika untuk menebarkan salam kedamaian dalam rangka untuk toleransi beragama, itu dibolehkan. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi thaifatun minal ulama, sebagian kecil dari ulama itu ada yang membolehkan. Alasannya ya dalam rangka untuk menebarkan keamanan kepada orang-orang yang non-muslim, biar tidak terjadi kericuan dan lain sebagainya, dalam rangka toleransi agama, untuk mendapatkan kemaslahatan, untuk menolak bahaya, itu dibolehkan. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi memang untuk salam kepada non-muslim itu memang ada 3 pendapat yang tadi saya katakan di awal tadi. Ada yang mengatakan secara mutlak tidak boleh, ini mayoritas ulama. Ada yang mengatakan boleh dalam rangka untuk menjaga kerukunan beragama. Ada juga yang mengatakan boleh karena alasan apa gitu loh, saya lupa. Pokoknya ada 3 pendapat, ada yang mengatakan seperti itu. Karena lidoruro, karena dalam keadaan darurat, dalam keadaan hajat dan lain sebagainya, itu dibolehkan. Kemudian terakhir sebelum saya tutup, ada sebuah cerita, Ibnu Umar itu suka mengajak sahabat Tufail. Jadi ada seorang sahabat namanya Tufail, itu sering kalau main ke rumahnya Ibnu Umar tuh diajak ke pasar. Apa yang dilakukan Ibnu Umar? Padahal ke pasar juga apa-apa. Ya salam saja. Ketemu orang salam, Kalau bagus assalamualaikum. Assalamualaikum tahu terus sampai pulang. Jadi nggak beli apa-apa, nggak duduk apa-apa, cuma assalamualaikum. Besoknya lagi sahabat Tufail datang lagi ke Ibnu Umar, ya dijak lagi ke pasar. Akhirnya Imam Tufail ini protes ya. Masa ke pasar nggak ngapa-ngapain, lebih baik di sini saja kita bercengkrama, nggak usah kita ke pasar. Terus dijawab oleh Ibnu Umar,
kita tebarkan salam kepada sebanyak-banyaknya orang. Dan ketika kita duduk-duduk, kita tebarkan salam, kita doakan sebanyak-banyaknya orang. Hanya suka Ibnu Umar tuh suka ke pasar dan suka menebarkan salam dengan mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Dia mengamalkan hadis ini ya. Memang ada saja sahabat-sahabat Nabi dalam mempraktekkan sabda-sabdanya Rasulullah Muhammad SAW. Yang jelas ulul salam itu adalah sunnah dan itu lebih baik daripada menjawabnya, meskipun menjawabnya itu hukumnya wajib. Mungkin itu Mas Agung yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sangat Ustaz atas penjelasan dari 10 hadis dalam bab mengucapkan salam niki. Dipersilakan bagi hadirin yang ingin bertanya bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Saya pernah mendapatkan wejangan ada satu hal yang itu dalam hal mencuri itu berpahala, yaitu menjawab salam gitu. Jadi misalkan kita bertetangga, ada yang bersalam ke tetangga kita tapi kita menjawabnya, itu termasuk baik nggak Ustaz? Ya baik ya, baik-baik saja itu. Salam itu baik kok, mendoakan ya nggak apa-apa ya. Misalnya di tetangga kita, assalamualaikum, kemudian tapi jangan dikeraskan. Kalau dikeraskan seakan-akan kita yang dituju, malah membuat salah paham ya. Jangan dikeraskan ya. Tetangga assalamualaikum, kita jawab dari rumah kita waalaikumsalam, itu dianggap penghinaan nanti malah ya, malah dianggap penghinaan kepada tamunya. Makanya al umuru bima qasidiha ya. Jangan sampai justru ucapan salam itu malah menjadikan orang lain salah paham, malah menganggap itu adalah penghinaan untuk kita, untuk dia. Makanya ya boleh kita menjawab, tapi jangan keras-keras Mas Agung. Jangan sampai orang yang mengucapkan salam itu mendengar. Kalau mendengar nanti menyangka bahwa ya kita itu pemilik rumahnya gitu kan, atau bisa jadi juga malah menganggap kita menghina dia. Ya boleh lah, tapi dengan pelan. Waalaikumsalam gitu. Ya pelan. Mas Agung saya kira. Tadi sudah dibahas bagaimana hukum kita memberikan salam kepada non-muslim. Ya. Namun ketika sebaliknya, ketika ada non-muslim yang bersalam kepada kita, ya kan, salam ini sudah menjadi bahasa nasional, Ustaz. Alhamdulillah. Nah itu bagaimana hukum kita menjawabnya. Yang pernah kami dengar, ada yang berpendapat jawabnya itu assalamualaikum. Kecelakaan akan tertimpa padamu. Ketika dia mengucapkan salam, mendoakan keselamatan ke kita menjawabnya dengan karena dia bukan muslim. Kemudian yang kedua, saya pernah dapat wejangan menjawabnya dengan assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah. Mohon arahan Ustaz, bagaimana cara kita menjawab atau kita tidak menjawab begitu. Ya, ini di kitab ini juga dijelaskan Mas Agung ya, juga dijelaskan. Assalamualaikum itu cerita dalam hadis. Jadi Nabi dulu itu didoakan jelek oleh orang-orang Yahudi itu. Assalamualaikum. Kemudian Rasulullah menjawab waalaikum. Saja ya waalaikum. Begitu juga dengan kamu. Maksudnya apa? Kalau dia mendoakan jelek ya waalaikum kamu juga. Ini saya teringat dulu Mas Agung ketika zaman saya nakal dulu. Ya, saya mau cerita ya. Ketika zaman saya nakal dulu di Mesir itu, pernah saya itu dulu ketika ujian itu nggak bisa. Di Al-Azhar tuh kalau nggak bisa itu pasti nggak lulus Mas Agung. Kalau nggak lulus tuh nunggu 1 tahun. Jadi nggak naik kelas kalau di Mesir itu. Ya, ketika itu saya habis ujian tuh nggak bisa mengerjakan, pusing kepala saya. Berarti pulang tertunda 1 tahun gitu loh. Otomatis nikah juga akan tertunda karena nggak pulang-pulang ya, nggak bisa kerjakan, pusing saya sampai nangis itu saya, nggak bisa kerjakan ujian di Al-Azhar karena di Al-Azhar itu sulit sekali. Nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan perguruan tinggi pokoknya masuk absen, insya Allah lulus. Kalau di Al-Azhar nggak bisa, sulit sekali di Al-Azhar, sangat sulit. Makanya ya alhamdulillah lah saya ada lulus dari Al-Azhar itu sudah rahmat bagi saya karena memang sulit. Nah karena saya pusing nggak bisa jawab itu ditanya sama orang Mesir anak kecil itu Mas Agung. Kita nyantai saja ya, nanti insya Allah akan saya itu. Jadi begini, enta min fin, kamu dari mana?
Saya diam saja karena saya posisi lagi suntuk ya, lagi suntuk. Wis, gak bisa jawab ujian, nangis saya itu diganggu sama anak kecil orang Mesir itu yang ketika naik bis umum itu. Enta minfin, kamu dari mana? Malaysia, Indonesia. Kamu dari Malaysia atau Indonesia? Saya diam saja. Terus dia tanya lagi, di Indonesia si Indonesia visa saja, Indonesia visa saja. Di Indonesia tuh ada kulkas, visa yaroh, ada mobil. Diganggu saya itu sambil digini-giniin. Saya tuh marah, sudah posisi seperti itu diganggu gitu loh, meskipun anak kecil itu pengen bercanda. Langsung saya pisui ya. Saya pisui dengan Arab lah ya. Jadi saya pisui dengan kejelekan itu. Kemudian ya saya pisui ya. Ya pokoknya nggak usah saya ucapkan lah di sini nggak elok ya. Pokoknya dipisui lah. Dia ternyata jawab pisui juga. Saya pisui balik, dia jawab wa'alaika. Gitu yang terakhir tuh wa'alaika. Oh, saya terus tadi tuh ketika saya membaca kitab ini ya, kitab kuning ini, itu saya teringat masa lalu saya. Langsung saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Kok saya mendoakan jelek orang ya, misui orang itu kan mendoakan jelek orang ya, misui orang itu. Ini aku disuka misui. Benar Mas Agung, tadi itu saya istighfar kepada Allah gara-gara teringat masa lalu saya. Ya, pernah misui orang Mesir itu. Padahal orang Mesir itu orangnya niatnya baik, tapi karena memang kondisi saya saat itu lagi seperti itu sehingga mendoakan jelek. Dan anak kecil tadi juga mendoakan jelek. Caranya bagaimana? Waalaikum. Waalaikum. Begitu juga Rasulullah. Rasul seperti itu. Pernah didoakan jelek oleh orang Yahudi. Assalamualaikum. Kemudian Rasulullah menjawab waalaikum. Begitu juga dengan kamu. Nah ini itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Di dalam hadis, di dalam kaul ulama itu mengatakan boleh. Ya, kalau menjawab salam, yang tidak boleh itu memulainya Mas Agung. Tapi kalau menjawabnya itu ulama ada yang membolehkan. Bahkan mayoritas ulama insya Allah membolehkan kalau kita menjawabnya. Jadi dibolehkan. Insya Allah yang Syekh Abdul Qadir Jalani di sini di kitab ini tadi juga saya baca membolehkan. Jadi membolehkan menjawab uluk salam yang diucapkan oleh non muslim. Itu dibolehkan. Yang dilarang adalah mengucapkan salam itu. Meskipun juga ada, tapi menjawabnya Mas Agung tidak waalaikumsalam tidak. Kalau yang mengucapkan salam itu satu orang, kita mengucapkannya waalaikumsalam. Tapi kalau yang mengucapkan banyak orang, kita mengatakan waalaikumsalam. Sebaliknya kalau yang mengucapkan salam itu orang muslim, satu ataupun banyak orang, tetap saja kita menggunakan waalaikumsalam. Kum itu bentuk jamak berarti penghormatan. Jadi kalau untuk orang muslim, satu atau banyak orang kalau mengucapkan salam, jawabnya tetap waalaikumsalam. Tetapi kalau orang non muslim, kalau satu orang jawabannya bukan waalaikumsalam tapi waalaikumsalam. Tok ya. Gak usah warahmatullahi wabarakatuh, gak usah. Cukup waalaikumsalam. Itu sudah cukup. Jadi gak usah dilengkapi warahmatullah karena mereka gak mendapatkan rahmat Allah. Wabarakatuh juga tidak mendapatkan barokahnya dari Allah. Jadi cukup waalaikumsalam. Ada ulama yang mengatakan demikian. Tapi kalau orang non muslimnya itu banyak waalaikumsalam. Jadi ulama membolehkan, Mas Agung dalam kitab ini membolehkan. Kalau menjawab ya, kalau menjawab. Bahkan memulainya pun itu boleh kalau niatnya tadi untuk menjaga kerukunan beragama, untuk menjaga kedamaian di kantor misalnya itu dibolehkan ya misalnya biar itu ada ulama yang mengatakan seperti itu. Pokoknya kita nggak usah terlalu itulah. Itu Mas Agung. Ya baik, matur nuwun Ustaz. Iki enten pertanyaan di kolom chat dari Ibu Siti Hamidah. Maaf tanya di luar topik, kalau kita senyum, kemudian teman saya tidak senyum, sampai saya malu, terus bagaimana ini Ustadz, padahal kita harus senyum, diibaratkan dengan salam. Ya, senyum, memberi senyum itu dalam hadis Nabi itu ada, itu termasuk sedekah. Termasuk sedekah itu memberi senyum. Jadi bahkan tasbih itu senyum, tasbih itu sedekah, tahlil itu sedekah. Kemudian memberi senyum kepada orang itu juga sedekah. Itu ada hadisnya, tapi saya tidak hafal hadisnya ya. Tapi yang jelas ada hadisnya bahwa memberi senyum kepada orang lain itu sedekah. Ya. Kok yang kita senyumi tidak membalas, bahkan tersenyum kecut, bahkan menyingkuri kita, ya tetap kita itu mendapatkan pahalanya. Nggak usah khawatir.
Bahkan kalau kita ganti disenyumi, pahalanya ibaratnya 1. Kalau kita disyukuri, pahalanya bisa 2. Itu tetap kita senyumi, ibaratnya seperti itu. Jadi membagusi orang yang bagus kepada kita itu berpahala. Membagusi orang yang berbuat jelek kepada kita, pahalanya semakin besar. Jadi kalau kita tersenyum kepada orang lain, ternyata orang lain itu membuang muka, ya bahkan saya masih sangat merasa malu, itu nanti di akhirat malah pahalanya sangat besar sekali dibanding dengan kita senyum kemudian orang lain itu menjawab dengan senyum. Karena apa ya? Karena sekali lagi kita inginnya menebarkan salam, tapi yang kita tebarkan nggak mau, ya sudah, nanti malaikat yang akan menjawabnya, yang tadi dingasihkan ya. Kalau kita salam kepada orang lain nggak mau menjawab salam, nanti malaikat yang akan menjawab. Orang yang lebih baik akan menjawab. Begitu juga dengan ibu yang jika memberikan senyum kepada orang lain, ke orang lain tidak membalasnya, bahkan cenderung untuk melecehkan kita akan dibalas dengan makhluknya Allah yang lebih baik daripada orang itu, yaitu pada para malaikat-malaikatnya. Kita akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Maka jangan kita berhenti tersenyum kepada orang lain hanya gara-gara orang lain itu membuang muka dari kita. Itu saya kira, Mas Agung. Itu sangat Ustaz. Mungkin ada yang lain ingin ditanyakan, didiskusikan, curhat ya boleh ya. Kalau kami pribadi dulu kayaknya pernah kami tanyakan ya Kak, ketika membahas tentang keutamaan basmalah. Apa tadi Ustaz? Aku tulis. Ketika keutamaan basmalah dulu pernah kami tanyakan. Ada waktu itu kepala puskesmas saya waktu praktek sosial waktu itu menyampaikan, setelah saya sambutan, kebetulan kami ketua panitia gitu. Kami kan kebiasaan basmalah dulu kemudian salam, kemudian diberikan komentar sebaiknya itu salam dulu. Jadi waktu itu disebut oleh Ustadz, ya tidak masalah sih kalau basmalah dulu itu kan juga tidak ada masalah. Yang ingin kami tanyakan, apakah memang ada panduan, apakah memang setiap memulai perkataan itu dengan salam terlebih dahulu. Karena beberapa, misalkan ketika sambutan, itu kan kadang dimulai dengan yang terhormat siapa dulu, kemudian baru dibuka dengan salam. Yang pernah kami dengar, ketika salam itu didahului oleh kata yang lain, itu tidak menjadi wajib untuk dijawab. Apakah itu benar, Ustaz? Iya benar, ya benar. Jadi tetap saja secara mutlak orang yang mengucapkan salam itu wajib dijawab. Wajib dijawab. Baik itu dia memulai sebelum berbicara atau setelah berbicara baru memulai. Tetap wajib berbicara, wajib dijawab secara mutlak. Salah kalau ada yang mengatakan salam tidak wajib dijawab kalau sudah dimulai pembicaraan. Salah. Yang benar tetap wajib dijawab secara, karena apa? Karena pemahaman hadis itu secara mutlak orang itu wajib untuk menjawab salam, itu wajib. Nah, hadis yang assalamu qoblal kalam itu lebih baik, Mas Agung. Bukan kok berarti harus, tidak, lebih baik. Lawang salam sendiri hukumnya sunnah kok. Kenapa kita itu seperti itu? Jadi nggak apa-apa misalnya yang terhormat kemudian baru salam, ya tidak apa-apa. Tapi memang lebih baiknya salam dulu baru kemudian yang terhormat. Jangan kan seperti itu. Saya juga banyak punya guru di Al-Azhar, juga di pondok-pondok para yai-yai. Itu ada juga kiai saya yang Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai perkuliahan kita dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga perkuliahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menggunakan bahasa Arab karena dosen di Al-Azhar sana. Kemudian Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah baru Assalamualaikum. Ada dosen saya seperti itu? Ya ada, gitu loh. Kita jangan letter luck pokoknya. Oh kalau ngomong popo, tuh langsung Assalamualaikum. Enggak koyo ngono. Maksudnya apa? Maksudnya kita mau bahas apa? Bahas masalah mikrobiologi misalnya ya, bahas tentang tetek dua, baru di tengah-tengahnya Assalamualaikum. Lah itu yang kurang elok. Tapi kalau hanya sekedar yang terhormat, yang ketar, mudah-mudahan kita diberi ilmu manfaat. Mari kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah baru kemudian salam. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, itu kebaikan-kebaikan semuanya. Yo, apakah tidak wajib dijawab? Itu wajib, Bang. Hadis mutlak kok. Jangan dikoyiti, jangan dibatasi dengan seperti itu. Karena hadisnya sifatnya mutlak. Kita wajib untuk membalas orang yang mengucapkan salam. Itu Mas Eko. Karena hadisnya mutlak. Petunjuknya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin terakhir.
Kalau orang yang menitip salam, misalkan kita sedang berkunjung silaturahim ke sanak saudara, kemudian kita tidak bersama dengan orang tua kita, tapi kita rumahnya dekat dengan orang tua, kemudian nitip salam yang kita silaturahimin itu. Nah, itu apakah wajib untuk disampaikan dan dijawab oleh yang dititipi salam? Ya, Salam. yang namanya dititipin diberi amanah, Mas Agung, ya harus disampaikan. Ya wajib disampaikan amanah itu. Namanya saja amanah. Amanah itu ya wajib disampaikan, entah itu amanah berupa barang atau amanah berupa salam ya. Ya kalau bisa ya haruslah namanya amanah, diberi amanah untuk menyampaikan salam. Kemudian yang mendapatkan salam ya wajib untuk menjawabnya juga. Ya wajib bisa menggunakan waalaikumsalam. Bahkan Gusti Allah itu pernah menitipkan salam kepada Siti Khadijah itu dari Rasulullah itu. Pernah itu Gusti Allah titip salam dari Siti Khadijah. Saya itu ketika membaca hadis itu, ketika baca sejarah itu saya nangis itu. Betapa indahnya ya dikasih salam dari Allah. Itu ketika Rasulullah, ketika Siti Khadijah mau kabundut, itu minta dikain kafani sama itu toh, sama serbannya Rasulullah yang diminta Siti Fatimah karena Khadijah malu. Kemudian Rasulullah dawuh, salam dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu Siti Khadijah istriku, dan Allah sudah menyiapkan surga untukmu di akhirat. Jadi yang satu-satunya orang mungkin yang saya baca ya yang mendapatkan salam dari Allah itu ya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Itu saya baca tuh saya nangis Mas Agung. Betapa indahnya dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya dapat salam dari Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saya kira nggak apa-apa, dan yang dititipi salam ya itu amanah ya wajib dijalankan. Kalau itu seperti itu, kalau hukum fikihnya seperti itu, namanya diberi amanah ya wajib disampaikan. Kalau nggak disampaikan malah tidak amanah ya. Jadi tetap wajib disampaikan. Nggak apa-apa Mas Agung. Ada satu lagi terakhir mungkin, Ustaz. Ini ketika kita di Madinah, kemudian dalam rangka umrah atau haji, kemudian ke makom Rasulullah Muhammad SAW, kemudian bersalam. Itu bagaimana, Ustaz? Kalau saya hati saya itu menolak Mas Agung. Menolaknya bagaimana? Koyok gak duwe adab karo Rasulullah. Masa titip salam kok Rasulullah. Kalau saya mintanya begini, tolong saya doakan di makam Rasulullah. Ya, aturkan sholawat dan salam saya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kalau saya biasanya seperti itu. Saya itu ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa misalnya. Tapi kalau saya sendiri itu ya seperti itu ya. Tolong doakan, doakan di makam Rasulullah, kemudian sholawat dan salam saya limpahkan kepada Rasulullah ketika di Madinah itu. Jadi ketika di makam Rasulullah, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika, ini dari si A, ini dari si B, assalatu wassalamu alaika, ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu nggak apa-apa Mas Agung. Jadi salamnya seperti itu, bukan salam yang salamku ya, misalnya kita kan nggak elok mengatakan ke presiden, salamku nunggu Jokowi ya, ini sopo ibaratnya kayak ngono lah. Jadi ibaratnya ya minta didoakan oleh Pak Presiden. Jadi sebagai rasa adab asor, sebagai rasa tawadhu kita, penghormatan kita, memuliakan Gusti Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya caranya begitu saja, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah, titip sholawat dan salam kepada Rasulullah di Madinah. Itu yang paling bagus saya kira redaksinya ya. Titip sholawat dan salam untuk Rasulullah ketika berada di Madinah. Itu saya kira redaksi yang paling bagus untuk menjaga tawadhu etika kita. Terima sangat Ustaz, karena keterbatasan waktu juga. Nah, akhiri kajian pada pagi hari ini, mohon untuk dipimpin berdoa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sangat, jazakallah khair Ustaz Zaini Sudhi atas kajian yang dia berikan. Kita akhiri kajian pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. 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 Astagfirullah. Dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Insyaallah monggo yang ingin bergabung di grup WA dan melihat kajian ini mulai dari awal di channel YouTube yang sudah kami lampirkan. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.